Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nola Windasari dan rekan saya Mike Yulisa Jeffrey. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di lingkungannya. Ekosistem juga dipahami sebagai suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, antara makhluk hidup dengan lingkungan tersebut, mereka saling membutuhkan dan melakukan interaksi. Nah, setelah mengetahui definisi ekosistem, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu terdiri menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Nah, kita akan membahas komponen abiotik terlebih dahulu. Komponen abiotik itu disebut juga komponen tidak hidup. Contohnya matahari, batuan, udara, tanah, dan air. Yang kedua komponen biotik. Komponen biotik itu diartikan juga sebagai komponen hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, interaksi yang pertama yaitu interaksi antar individu membentuk populasi. Jadi, sekumpulan makhluk hidup dari spesies yang sama yang hidup pada suatu waktu dan kawasan tertentu saling berinteraksi. Nah, interaksi inilah yang kita sebut sebagai populasi. Populasi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kesamaan morfologi. Kesamaan morfologi ini artinya bentuk tubuhnya sama. Yang kedua, memiliki kesamaan fungsi fisiologi. Jadi, anggota tubuh suatu hewan atau makhluk hidup yang sama tersebut memiliki fungsi yang sama. Dan yang ketiga, dapat melakukan contoh dari interaksi antar individu membentuk populasi, yaitu populasi bebek, populasi sapi, dan lain sebagainya. Yang kedua, interaksi antar populasi membentuk komunitas. Interaksi antar populasi yang satu dengan populasi yang lainnya dalam suatu areal tertentu membentuk komunitas. Contoh dari komunitas sendiri, contohnya hutan hujan tropik yang di dalamnya terdapat berbagai populasi tumbuhan, reptil, burung, mamalia, mikroorganisme, dan cacing. Interaksi antar komunitas meliputi tiga bentuk. Yang pertama parasitisme, yang kedua komensalisme, dan yang ketiga mutualisme. Yang pertama parasitisme. Parasitisme merupakan bentuk interaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak yang melakukan interaksi mendapat keuntungan, sedangkan pihak yang lainnya menderita kerugian. Contohnya benalu dan inangnya. Yang kedua, komensalisme. Komensalisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapat keuntungan sedang pihak lainnya terpuruk atau tidak mendapatkan kerugian apapun. Contoh interaksinya yaitu antara ikan remora dengan hiu, di mana hiu tidak mendapatkan kerugian sedangkan ikan remora mendapatkan makanan dengan berada tetap di dekat hiu. Yang ketiga, simbiosis mutualisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapat keuntungan. Contohnya pada penyerbukan bunga dengan lebah, di mana di sini lebah mendapatkan makanan sedangkan bunga terbantu penyerbukannya oleh lebah. Yang keempat, interaksi antar ekosistem membentuk biosfer. Biosfer sendiri diartikan sebagai tempat di mana makhluk hidup berada di permukaan bumi, mulai dari dasar samudra hingga puncak pegunungan yang tinggi, serta beberapa ratus meter lapisan udara di atasnya, terdapat berbagai macam ekosistem yang saling berinteraksi. Ini merupakan lapisan permukaan bumi yang dihuni oleh organisme yang saling berinteraksi. Lapisan permukaan bumi ini dikenal dengan biosfer atau ekosfer. Bumi merupakan satu kesatuan sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor penyusun yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, para pakar lingkungan prihatin dengan pencemaran, perusakan, dan perubahan iklim yang terjadi akibat kegiatan manusia. Jika ekosistem di bumi mengalami kerusakan, maka akibat kerusakan itu akan berbangkai karena antar komponen terjadi interaksi sebagaimana diuraikan sebelumnya. Baiklah, saya Mike Yulisa Jeffrey akan melanjutkan materi kami yang selanjutnya, yaitu aliran energi. Aliran energi
Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya, misalnya untuk tumbuhan, bereproduksi, dan bergerak. Dalam pemenuhan kebutuhan energi tersebut, jadi hubungan saling ketergantungan energi di antara makhluk hidup yang berbeda. Dalam hal ini, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produser, konsumer, atau dekomposer. Yang kedua adalah konsumer. Konsumer merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dalam bentuk materi organik, misalnya dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Seluruh hewan tergolong konsumer. Ketiga adalah dekomposer. Dekomposer merupakan pengurai atau makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati. Dalam hal ini, dekomposer berperan mengembalikan materi ke lingkungan abiotik dan digunakan kembali oleh tumbuhan hijau. Contohnya dekomposer adalah jamur dan bakteri. Tipe-tipe ekosistem. Tipe-tipe ekosistem terbagi menjadi 3, yaitu ekosistem akuatik atau air, darat, dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem akuatik atau perairan adalah tipe ekosistem yang sebagai lingkungan fisik didominasi oleh air. Ekosistem akuatik dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu penetrasian cahaya matahari, substrat, temperatur, dan jumlah materi terlarut. Akan tetapi, faktor penentu utama dari ekosistem perairan adalah jumlah garam terlarut di dalam air. Jika perairan tersebut sedikit mengandung garam terlarut, maka disebut ekosistem air tawar. Sebaliknya, jika mengandung kadar garam tinggi, maka disebut ekosistem laut. Contohnya, air tawar, air laut, dan terumbu karang. Yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh ekosistem buatan misalnya bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus. Agroekosistem berupa sawah tanah hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, perkebunan kopi, serta permukiman seperti kota dan desa. Rantai makanan. Aliran energi kimia di dalam ekosistem dapat diperlihatkan melalui beberapa cara, misalnya melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kedua cara tersebut dapat memperlihatkan makhluk hidup pemangsa dan dimangsa. Akan tetapi, masing-masing cara tersebut tidak dapat memperlihatkan jumlah energi kimia yang dipindahkan. Rantai makanan merupakan sebuah aliran energi makanan melalui sebuah ekosistem. Energi tersebut mengalir dalam satu arah melalui sejumlah makhluk hidup. Semua energi yang masuk ke dalam rantai makanan umumnya berasal dari cahaya matahari. Melalui fotosintesis, energi tersebut diubah dan disimpan dalam tubuh makhluk hidup produser dalam bentuk energi kimia. Selanjutnya, energi tersebut mengalir ke konsumen pada berbagai tingkat trofik dalam ekosistem. Rantai makanan merupakan gambaran sederhana dari proses makan-dimakan yang terjadi di alam. Sebenarnya proses makan-dimakan yang terjadi di dalam ekosistem adalah proses kompleks, dan apabila disusun secara lengkap akan diperoleh jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan memperlihatkan hubungan populasi yang satu dengan yang lainnya. Jaring-jaring yang menggambarkan hubungan dimakan itu terbentuk agar kelangsungan hidup tiap populasi terjamin.